Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurit Sobah. Di video kali ini saya akan sedikit mereview mengenai proposal yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Al-Quran dan Tafsir dengan judul Pengulangan Pembacaan Surat Yasin ayat 58 sebanyak 313 kali pada tradisi Rebu Pungkasan Studi Living Quran di Ponpes As-Saadah Pasuruan. Latar belakang penulisan kajian. Dalam kajian ini akan dibahas mengenai kajian Living Quran, yakni Al-Quran yang hidup di masyarakat dengan dimensi performatif. Dimensi ini bisa dibilang dimensi yang mana memfungsikan Al-Quran di luar fungsinya sebagai petunjuk, sebagai hudan. Dalam hal ini, penulis fokus pada fenomena yang terjadi di wilayah pesantren. Kajian ini membahas suatu ritual pengulangan pembacaan surat Yasin ayat 58 sebanyak 313 kali pada tradisi Rebu Pungkasan di Pondok Pesantren As-Saadah Pasuruan. Penulis tertarik untuk mengkaji fenomena ini karena melihat banyaknya pengulangan yang dibaca pada ayat 58 surat Yasin. Kemudian dilanjut dengan meminum air yang telah diberi jimat atau bacaan-bacaan yang biasa dileburkan ke dalam air tersebut. Di mana biasanya pada tradisi Rebu Pungkasan itu cukup membaca surat Yasin 3 kali tanpa banyak pengulangan pada salah satu ayatnya. Signifikansi pada kajian ini adalah Living Quran dengan model seperti ini masih belum terjamah di penelitian-penelitian sebelumnya. Apalagi penulis melibatkan pendekatan filsafat pragmatisme Peirce, teori keyakinan, untuk menemukan jawaban yang berbeda. Dan di sini penulis ingin mencoba teori baru dalam studi kasus pada Living Quran. Dengan begitu, penulis mengharapkan agar mengisi celah-celah kejenuhan pada penelitian terdahulu yang sudah banyak menggunakan teori-teori sosiologi dan antropologi sebelumnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada kajian ini, penulis ingin menjawab dua pertanyaan, yakni yang pertama, bagaimana latar belakang dan prosesi pengulangan pembacaan surat Yasin ayat 58 sebanyak 313 kali pada tradisi Rebu Pungkasan di Ponpes As-Saadah. Yang kedua, bagaimana para pelaku tradisi atau masyarakat Ponpes As-Saadah meyakini dan memaknai pembacaan surat Yasin pada tradisi Rebu Pungkasan. Sedangkan untuk tujuan penelitian juga terdapat dua tujuan di mana yang nantinya akan menjawab rumusan-rumusan tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang dan prosesi pengulangan pembacaan surat Yasin ayat 58 sebanyak 313 kali pada tradisi Rebu Pungkasan di Ponpes As-Saadah. Yang kedua, untuk mengetahui keyakinan dan pemahaman para pelaku tradisi atau masyarakat Ponpes As-Saadah terhadap pembacaan surat Yasin pada tradisi Rebu Pungkasan. Terdapat dua manfaat penelitian, yakni secara teoritis dan secara praktis. Untuk secara teoritisnya, penulis mengharapkan dalam tulisan ini agar bisa menambah wawasan pengetahuan dan mengisi ruang kejenuhan dalam kajian-kajian ilmu tafsir, khususnya bidang Living Quran. Maka dengan kajian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan ulasan dan pemahaman mengenai makna dari tradisi Rebu Pungkasan di Ponpes As-Saadah sekaligus bisa menjadi rujukan penelitian-penelitian berikutnya untuk dikaji lebih lanjut, di mana dari kajian ini sangat memungkinkan adanya kritikan dan membutuhkan penyempurna dari kajian-kajian selanjutnya. Untuk manfaat secara praktisnya, penulis juga mengharapkan agar dari kajian ini bisa meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan rasa cinta Al-Quran kepada khalayak umum, khususnya para santri Ponpes As-Saadah, dan agar bisa diaplikasikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau di tiap tahunnya saat menjadi santri atau sudah menjadi alumni. Untuk tinjauan pustaka di sini terdapat beberapa jurnal dan skripsi yang memiliki tema yang relevan dengan kajian yang penulis kaji. Yang pertama pada jurnal dengan judul Tradisi Membaca Surat Yasin 3 kali pada Ritual Rebu Pungkasan Studi Living Sunnah di Kampung Sinagar, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
ditulis pada tahun 2020 oleh Laila Sari dengan membahas pemahaman masyarakat dan makna pembacaan surat Yasin. Selanjutnya juga membahas yang apa saja yang dirasakan masyarakat ketika pembacaan surat Yasin berlangsung dan hikmah setelah membaca surat Yasin pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Yang kedua, skripsi dengan judul Makna Pembacaan Surat Yasin dalam Tradisi Rebo Wekasan, Studi Living Quran di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, ditulis pada tahun 2018 oleh Sari Ningsih dengan membahas tradisi Rebo Pungkasan dan fokus pada makna-makna yang terdapat di balik pembacaan surat Yasin dan mengungkapkan apa saja yang dirasakan oleh para pelaku ketika melakukan pembacaan surat Yasin tersebut dan hikmah apa saja dari tradisi tersebut. Yang ketiga, skripsi dengan judul Tradisi Pembacaan Surat Yasin di Pondok Pesantren Panggung Putra Karangwaru Tanaman, Tulungagung, ditulis pada tahun 2020 oleh Indra Wiyantoro dengan membahas praktik pelaksanaan dan sejarah dan pemaknaan santri mengenai tradisi pembacaan surat Yasin di Pondok Pesantren Panggung Putra Tulungagung. Yang keempat, skripsi dengan judul Pembacaan Yasin Fadilah di Pondok Pesantren API Al-Mashkur Semarang, Studi Living Quran, ditulis pada tahun 2020 oleh Ahmad Jauharul M. Dengan membahas sejarah dan prosesi pembacaan Yasin Fadilah di Pondok Pesantren API Al-Mashkur, juga membahas makna dari pembacaan Yasin Fadilah dan makna pembacaan Yasin Fadilah menurut teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Yang kelima, skripsi dengan judul Tradisi Pembacaan Surat Yasin dan Al-Kahfi Studi Living Quran di PPAA Cileunyi, Bandung, ditulis pada tahun 2019 oleh Siti Muniro dengan membahas sejarah dan dalil yang melatar belakangi dimulainya tradisi ini, makna yang terkandung dan motivasi serta dampak dari dengan adanya tradisi pembacaan Surat Yasin dan Al-Kahfi di PPAA Cileunyi. Yang keenam, skripsi dengan judul Tradisi Pembacaan Yasin, Studi Living Quran di Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun, ditulis pada tahun 2019 oleh Agus Roywan dengan membahas makna dan pelaksanaan dari tradisi pembacaan Yasin di Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun. Di sini bisa terlihat bahwa terdapat titik fokus pada kajian yang penulis kaji, yakni fokus kajian yang penulis tulis masih belum terjamah oleh penelitian sebelumnya. Kebanyakan telah membahas sejarah dan makna dari tradisi itu sendiri, sedangkan penulis menggunakan pendekatan filsafat pragmatisme Peirce, teori keyakinan, yang menampakkan kedudukan agen atau penggerak tradisi menjadi sangat signifikan karena fenomena sosial yang menjadi objek penelitian merupakan manifestasi dari interpretasi subjektifnya. Selanjutnya, kerangka teori. Di sini penulis menggunakan dua kerangka teori, yakni Living Quran dan filsafat pragmatisme Peirce, teori keyakinan. Yang pertama, Living Al-Quran adalah kajian yang memberikan perhatian pada respon masyarakat terhadap penafsiran teks Al-Quran, dalam arti resepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil dari penafsiran tertentu. Resepsi sosial pada masyarakat terhadap teks Al-Quran termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti contoh pada tradisi pembacaan surat Yasin pada Rebo Pungkasan yang terdapat di Ponpes As-Ada. Sederhananya, Living Quran ini adalah Al-Quran yang hidup di masyarakat atau di komunitas-komunitas tertentu. Yang kedua, filsafat pragmatisme Peirce, teori keyakinan. Teori Peirce mengenai keyakinan ini yang dituangkan dalam bentuk penegasan ungkapan, lalu menjadi aksi, dan menciptakan kebiasaan. Hal ini bisa dijadikan sebagai pijakan dalam memandang gejala-gejala sosial Living Quran. Secara sederhana, metodologi penelitian ilmiah yang ditawarkan oleh Peirce adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa keraguan merupakan titik tolak dari penelitian. Kedua, langkah penelitian ilmiah meliputi pengumpulan data melalui observasi, penalaran, dan penggambaran konsekuensi-konsekuensi yang akan dilahirkan dari sebuah keyakinan yang ditemukan. Mengenai keyakinan yang membentuk kebiasaan,
itu terjadi proses seperti begini. Pertama, ada keyakinan yang mencangkup kesadaran. Asal-usul keyakinan tersebut berasal dari pemahaman yang bersifat subjektif dan dinamis terhadap teks. Lalu proses kedua, timbullah ketenangan dari gangguan keraguan. Dan terakhir, terciptanya kebiasaan dari pemikiran tersebut. Kerangka teori ini sebagai sebuah alat untuk menyoroti fenomena sosial keagamaan yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Memiliki asumsi dasar bahwa fenomena sosial keagamaan yang berupa tradisi atau ritual bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan memiliki serangkaian proses Maaf ya. Kerangka teori ini memandang tradisi atau ritual yang dilakukan individu atau komunitas tertentu sebagai sebuah tindakan. Tindakan ini didorong oleh keyakinan yang telah tertanam kuat sehingga menjelma menjadi kebiasaan pemikiran. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian termasuk pada penelitian lapangan, yakni penelitian yang berdasarkan data-data lapangan yang berkaitan dengan subjek penelitian yang dikaji. Penelitian ini tergolong penelitian empiris. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan filsafat, pragmatisme, Peirce, teori keyakinan. Secara operasional, pendekatan ini penulis gunakan dalam penelitian untuk mengungkapkan dan menemukan bagaimana pandangan para pelaku tradisi dalam meyakini adanya rebo pungkasan dan ritual pembacaan surat Yasin di Pondok As-Sa'adah. Mengenai lokasi dan waktu penelitian, tempatnya di Pondok Pesantren As-Sa'adah, Jalan Cemara, Gang Masjid, Kelurahan Bugulor, Kecamatan Panggung-Rejo, Kota Pasuruan. Dan penulis menilai lokasi tersebut tepat untuk penelitian Living Quran, yaitu berkenaan dengan sebuah tradisi pembacaan surat Yasin yang dimana mengulang ayat 58 sebanyak 313 kali pada tradisi Rebo Pungkasan yang dilaksanakan rutin 1 tahun sekali pada hari Rebo terakhir di bulan Safar. Selain itu, lokasi Ponpes ini mudah dijangkau oleh penulis. Selanjutnya yang keempat adalah sumber data. Di sini penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada sumber data primer ini merupakan sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data primernya adalah observasi secara langsung dengan informan pelaku tradisi di Ponpes As-Sa'adah. Sumber yang kedua yakni sumber data sekunder, di mana data yang dibutuhkan ini sebagai pendukung seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan kajian ini. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Di sini ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yakni penulis mendatangi lokasi penelitian, yaitu Ponpes As-Sa'adah, di mana untuk pengamatan dan untuk menghadiri tradisi Rebo Pungkasan secara langsung. Yang kedua, wawancara atau interview, di mana pengumpulan data ini dengan menggunakan cara bertanya langsung kepada informan dengan cara tidak struktur atau tanpa angket atau berkas lainnya. Yang ketiga, dokumentasi, di mana penulis akan mendokumentasikan semua aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tersebut atau dengan pelaksanaan tradisi ini. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Di sini terdapat teknik pengolahan data. Yang pertama, penulis akan terlebih dahulu mengumpulkan data yang berasal dari hasil wawancara yang didapat dari informan. Bukan hanya itu, juga akan mengumpulkan data dari pengamatan dan buku-buku lainnya.
sebagai pendukung. Yang kedua, setelah mengumpulkan data, penulis akan menganalisis data tersebut dan yang nantinya akan disimpulkan yang akan penulis temukan jawaban pokok permasalahan, yaitu sebagaimana yang tertera dalam kerangka teori dan latar belakang masalah. Selanjutnya yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Pada bagian ini terdapat 5 bab. Yang pertama, bab pertama berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab kedua meliputi tinjauan pustaka dan kerangka teori. Bab ketiga yang berisikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan teknik pengolahan data. Bab keempat, pada bab ini penulis membahas hasil penelitian yang berisikan latar belakang dan pelaksanaan ritual pengulangan pembacaan surat Yasin ayat 58 sebanyak 313 kali pada tradisi Rebo Pungkasan di Ponpes As-Saadah. Juga akan dibahas mengenai kerangka kerja teori keyakinan Peirce pada fenomena tradisi Rebo Pungkasan di Ponpes As-Saadah. Bab terakhir yakni bab 5 berisikan kesimpulan dan saran. Cukup sekian review dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.